Manchester United, klub yang selalu jadi sorotan dunia. Klub yang fansnya terbiasa bermimpi besar, menuntut yang terbaik, dan tak pernah puas hanya dengan cukup baik. Musim panas ini, satu nama jadi pembicaraan panas di Old Trafford. Benjamin Sesko. Dari RB Leipzig, langsung ke teater impian. Pemuda Slovenia ini datang bukan dengan janji kosong, tapi dengan paket lengkap. Tinggi hampir 2 meter, lari sekencang winger, dan insting gol yang membuat banyak bek Bundesliga tak bisa tidur nyenyak. Namun, seperti apa sebenarnya profil Sesko? Apakah ia siap menjadi mesin gol baru setan merah? Atau justru proyek jangka panjang yang butuh kesabaran ekstra? Transfer ini tidak datang tiba-tiba. Arsenal sempat mengintai. Klub-klub Serie A bahkan ikut menaruh minat. Tapi pada akhirnya, Manchester United yang paling serius dan paling siap menggelontorkan dana besar. Kabarnya, biaya transfernya mencapai 65 juta pounds, plus bonus yang bisa membuat totalnya mendekati angka 75 juta. Untuk pemain berusia 21 tahun, ini jelas bukan angka main-main. Dan yang menarik, ini bukan sekadar perekrutan siap pakai. MU tahu, Sesko masih punya ruang besar untuk berkembang. Mereka membeli potensi, bukan sekadar produktivitas instan. Dengan tinggi 1,95 meter, Sesko terlihat seperti tipikal target man. Tapi jangan salah, ia bukan striker kaku yang hanya menunggu umpan silang. Kecepatan maksimumnya 35,7 km per jam. Itu setara dengan Gabriel Martinelli dan hanya sedikit di bawah Erling Haaland. Kombinasi tinggi, kecepatan, dan kelincahan ini jarang sekali ditemukan di sepak bola modern. Fisiknya membuatnya sulit dihentikan dalam duel udara. Sementara kecepatannya memungkinkan dia menusuk ruang di belakang garis pertahanan lawan. Itulah mengapa ia sering dibandingkan dengan Haaland, meskipun ada perbedaan mencolok di gaya bermain. Statistik awal di Leipzig. Musim debutnya di Leipzig, Sesko mencatat rata-rata 0,82 gol per 90 menit. Itu adalah catatan ketiga terbaik di Bundesliga. Sebagian besar golnya datang dari dalam kotak penalti, bukti instingnya di area krusial. Statistik menunjukkan sekitar 17% tindakan bolanya terjadi di kotak lawan. Angka ini menempatkannya di papan atas striker paling agresif di liga. Namun musim berikutnya ada perubahan. Persentase sentuhan di kotak penalti turun. Perannya lebih menyebar ke seluruh lapangan, membantu build-up, membuka ruang, dan menarik bek lawan keluar. Dampaknya, golnya memang menurun, tapi kontribusi totalnya dalam permainan justru meningkat. Kekuatan dan variasi gol. Salah satu senjata rahasia Sesko adalah variasi penyelesaiannya. Dari total 25 gol non-penalti di semua kompetisi, 13 dicetak dengan kaki kanan, 4 dengan kaki kiri, dan 8 lewat sundulan. Ini artinya, ia tidak hanya bergantung pada satu kaki atau satu jenis peluang. Ia bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Crossing dari kanan, sundul. Bola terlepas di kiri, tembak kaki kiri. Celah kecil di luar kotak, tembak jarak jauh. Dan disinilah perbandingan dengan Haaland muncul lagi. Haaland mungkin lebih mematikan di kotak, tapi Sesko punya kecenderungan mencoba dari jarak yang lebih variatif. Sebuah modal yang, jika diasah, bisa membuatnya jadi striker komplet. Area yang masih harus diasah. Meski begitu, ia belum sempurna. Rata-rata XG per 90 menitnya masih kalah dari Joshua Zirkzee musim lalu. Artinya, ia belum cukup sering berada di posisi paling menguntungkan untuk mencetak gol. Kadang,
ia terlalu jauh dari kotak penalti saat peluang emas datang. Kadang, ia ikut membantu build-up terlalu dalam, sehingga butuh waktu lama untuk kembali ke posisi. Inilah PR besar bagaimana memaksimalkan naluri gol Šeško, dengan memposisikannya lebih sering di area yang tepat, pada waktu yang tepat. Peran di Manchester United. MU tampaknya akan memainkannya sebagai striker tunggal di depan, dengan dua winger baru, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, yang diharapkan bisa jadi penyedia umpan-umpan mematikan. Dengan dua winger yang rajin masuk ke kotak dan memberi suplai dari sayap, Šeško bisa fokus pada apa yang ia lakukan terbaik, mengeksekusi peluang. Tapi MU juga tahu beban mencetak gol tidak boleh hanya bertumpu pada Šeško. Distribusi gol harus merata, sambil tetap memberi sang striker muda cukup kesempatan untuk berkembang. Benjamin Šeško datang ke Old Trafford bukan untuk langsung jadi ikon baru seperti Haaland di City. Ia datang sebagai proyek ambisius, sebuah investasi masa depan, jika diberi waktu, ruang, dan dukungan. Bukan tidak mungkin, beberapa musim lagi, kita akan membicarakannya sebagai salah satu striker terbaik dunia. Pertanyaannya, bisakah MU bersabar? Dan bisakah Šeško memenuhi ekspektasi besar yang menunggunya? Nah sobat, sampai di sini video kita tentang informasi seputar sepak bola. Simak terus channel ini untuk mendapatkan update informasi yang menarik selanjutnya. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga terhibur dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.